Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wahyu Noviantoro, NPM 48. Di sini saya akan menyampaikan materi kelas 2 tema 6 air, bumi, dan matahari. Tepatnya subtema 2 tentang bumi, pembelajaran 2. Video ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas metodologi pembelajaran. Anak-anak, mari kita buka subtema 2 tentang bumi, tepatnya halaman 42 yang sudah saya berikan di buku pegangan siswa kemarin. Dalam subtema 2 tentang bumi ini yang terdapat pada halaman 42 itu menjelaskan tentang gunung meletus. Saya akan membaca tentang subtema 2 tentang bumi ini ya. Bumi tepatnya kita tinggal terdapat banyak gunung. Ada gunung yang dapat meletus, ada yang tidak. Contoh gunung di Indonesia yang dapat meletus adalah Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan Gunung Kelut. Coba anak-anak perhatikan gambar gunung meletus di bawah ini ya. Di sini ada pertanyaan apa yang dapat kamu buat sehubungan dengan gambar gunung meletus tersebut. Dan coba tolong anak-anak bertanya jawablah dengan teman di sampingmu mengenai gunung meletus. Selanjutnya mari kita buka pembelajaran 2, tepatnya halaman 49. Sebentar, Bapak ingin mencari halamannya dulu. Oke, sudah. Tentang pembelajaran yang kedua itu halaman 49, kita disuruh untuk mengamati. Coba anak-anak amatilah gambar di bawah ini. Apa yang sedang terjadi pada gambar itu, anak-anak disuruh untuk menuliskan pendapat masing-masing. Misalnya saja contoh nomor 1, menurutku hidup di daerah gunung berapi itu bla 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 bla, bagaimana? Contohnya saja, menurutku hidup di daerah gunung berapi itu misalnya sangat menyenangkan, bisa lihat pemandangan, dan takut apabila terjadi letusan gunung berapi, gitu misalnya. Dan yang kedua, hidup bersama di tempat pengungsian harus bla 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 bla. Itu diisi anak-anak, itu ada 5 soal, bisa diisi. Selanjutnya anak-anak mari kita masuk ke halaman 50, itu tentang ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Jadi Bapak mau membaca teks tentang gunung berapi ini. Yang pertama-tama, Indonesia adalah negeri yang subur. Terdapat bukit dan gunung dengan pemandangan yang indah. Beberapa gunung di Indonesia mengandung magma. Gunung seperti itu disebut gunung berapi. Gunung berapi dapat meletus mengeluarkan asap dan magma yang panas. Bila bercampur dengan air sungai atau air hujan, magma menjadi dingin dan disebut lahar. Lahar mengalir menuruni lereng gunung. Letusan gunung berapi kadang disertai gempa dan tanah longsor. Daerah di sekitar gunung berapi menjadi tidak aman untuk ditempati. Masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tersebut harus mengungsi. Bila sudah aman, para pengungsi dapat pulang. Lahar memang bahaya, tapi mengandung zat hara yang menyuburkan tanah. Karena lahar, daerah sekitar gunung berapi menjadi subur. Bermacam-macam tanaman tumbuh di sana. Itu Bapak sudah membaca yang halaman 50 tentang gunung berapi. Kemudian masuk ke ayo menanya. Itu tepatnya halaman 51. Itu disuruh yang pertama, mengapa ada gunung yang disebut gunung berapi? Itu anak-anak bisa menjawabnya bla 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 bla, kenapa. Terus yang kedua itu ada beberapa hal yang membahayakan dari gunung berapi.
tetapi ada juga beberapa hal yang menguntungkan. Nah, anak-anak di sini anak-anak dapat menuliskan hal yang menguntungkan dari letusan gunung berapi dan hal yang membahayakan dari gunung berapi. Misalnya saja sebagai contoh satu ya, hal yang menguntungkan. Misalnya saja dapat melihat pemandangan yang indah dari gunung berapi tersebut. Terus hal yang membahayakan itu misalnya terjadi letusan gunung berapi, warga di sekitar lereng gunung berapi bisa mengungsi di tempat yang aman. Anak-anak bisa itu menyebutkan di situ ada 5 kolom. Anak-anak bisa anak-anak bisa memenuhi kolom-kolom yang belum tersedia atau belum terjawab. Kemudian masuk ke halaman 52. Halaman 52 itu tentang seseorang yang sedang ingin olahraga atau sedang pemanasan sebelum memulai olahraga. Bapak mau membaca, amatilah gambar di samping. Hari ini Edo dan teman-teman berolahraga lompat jauh. Mereka melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Edo senang berolahraga lompat jauh. Lompat jauh membutuhkan tenaga dan tubuh yang kuat serta sehat. Anak-anak bisa lihat ya gerakan pemanasan yang ada di buku pegangan itu, dan gerakan lompat jauhnya bisa dilihat. Kemudian ada itu selesai latihan, Edo melakukan gerakan pendinginan. Edo telah mematuhi aturan dalam berolahraga. Jadi dalam berolahraga itu harus melakukan pemanasan dulu agar otot-otot itu tidak keseleo atau terjadi pergeseran sendi. Kemudian masuk ke halaman 53 itu ada ayo menanya dan ayo beraktivitas. Sebelumnya itu kan ada gerakan pendinginan. Itu Bapak akan membacakan tentang gerakan pendinginan. Gerakan pemanasan dan pendinginan mempersiapkan tubuh agar tak cedera saat beraktivitas. Jadi setelah selesai berolahraga, anak-anak bisa melakukan pendinginan agar otot-otot itu menjadi lemas dan bisa digunakan setelah berolahraga. Kemudian masuk ke ayo menanya. Yang pertama itu, mengapa diperlukan gerakan pemanasan sebelum aktivitas fisik? Yaitu anak-anak disuruh menjawab pertanyaan ketiga pertanyaan itu. Yang pertama itu tentang mengapa diperlukan gerakan pemanasan sebelum aktivitas fisik. Sebagai contoh, Bapak akan menjawab yang nomor 1 itu ya. Mengapa diperlukan pemanasan sebelum aktivitas fisik? Misalnya saja agar terhindar dari cedera atau sakit bagian kaki itu misalnya. Terus yang kedua, melakukan gerakan pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik adalah sikap yang bla 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 aturan. Itu anak-anak bisa memenuhi bagian yang rumpang yang belum ada isinya ini. Terus yang ketiga juga begitu. Anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari ketiga pertanyaan itu. Kemudian masuk ke ayo beraktivitas, masih di halaman 53. Sekarang kita berlatih melakukan lompat jauh. Perhatikan urutan gerakan yang dilakukan saat lompat jauh dengan teliti. Lakukanlah dengan berurutan, mulai dari dari lari, lompat dengan berpijak pada papan tolakan, melayang dan mendarat. Sebelum melakukan lompat jauh, jangan lupa lakukan gerakan
Nah itu kan ada kata-kata itu anak-anak suruh melengkapi bagian yang rumpang. Misalnya saja, sebelum melakukan lompat jauh, jangan lupa lakukan gerakan seperti tadi, pemanasan. Setelah itu, lakukan gerakan yang di atas tadi. Kan ada gerakan lompat jauh misalnya saja. Kemudian masuk ke halaman 54, itu tentang ayo berlatih. Bapak akan membaca ya. Saat berolahraga, Edo mengukur panjang lompatannya dan teman-temannya. Edo mengukur panjang lompatan dari tumbuhan. Edo mengukur dengan telapak kakinya. Hasil pengukuran Edo adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bisa dibaca sendiri-sendiri ya, sampai urutan yang ke-6 itu. Setelah itu anak-anak disuruh mengisi tabel yang sudah disediakan, atau tabel itu tabel hasil pengukuran jarak lompat Edo dan teman-temannya. Kemudian setelah mengisi tabel, masuk ke halaman 55. Itu anak-anak disuruh untuk mengisi bagian yang rumpang. Misalnya saja, yang berhasil melompat paling jauh adalah misalnya Edo dengan jarak berapa? 350 cm. Misalnya panjang telapak kaki Edo panjang telapak kaki Edo. Kemudian juara kedua siapa? Terus dengan jarak berapa? Terus telapak kaki Edo gitu. Kemudian di sini ada kata-kata bila diukur dengan meteran, maka hasil lompatan dari tumpuan berjarak sebagai berikut. 1 sampai 6 itu tolong dibaca nanti. Kemudian mengisi tabel yang sudah disediakan seperti tadi. Jika sudah, masuk ke halaman 56. Yang tadi tabel itu halaman 55. Yang 56 ini anak-anak disuruh untuk mengisi bagian yang rumpang juga. Di sini ada bagian yang rumpang, yaitu yang menjadi juara 1 adalah misalnya saja tadi lompatan yang paling jauh yaitu lompatan Udin. Berarti di sini diisi yang menjadi juara 1 adalah Udin. Yang menjadi juara 2 siapa? Lompatan yang paling jauh yang kedua. Kemudian anak-anak bandingkan hasil pengukuran dengan satuan telapak kaki dan sentimeter, sama atau beda. Kemudian yang kedua itu, bagaimana bila yang digunakan mengukur adalah telapak kaki Siti? Nah itu disuruh pendapat anak-anak masing-masing. Apakah hasil pengukuran akan sama? Gitu loh. Jadi anak-anak di sini disuruh untuk mengisi tabel, kemudian mengisi bagian yang rumpang. Setelah mengisi bagian-bagian yang rumpang tadi atau mengisi tabel yang disediakan ini, anak-anak bisa memberikan tugasnya kepada saya untuk saya berikan nilai. Sekian pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Semoga pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi anak-anak semua, dan semoga hari-hari anak-anak semua menjadi hari-hari yang baik dan menyenangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.